Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 146. Baris ke-6 dari rad atrih. 146 baris ke-6 dari rad atrih. Kemudian maka jumlah daripada pekerjaan ini dengan tafsilnya, barang yang dikata akan dia Rabbul Alamin di dalam 4 ayat daripada kitab yang aziz. Kemudian maka jumlah daripada pekerjaan ini, kumpulan daripada seluruh perkara yang telah disampaikan ilikut, jumlahnya yang ke seluruh kumpulan daripada pekerjaan, mana pekerjaan amrun, perkara yang telah disampaikan ilikut dengan secara tafsilnya rinci. Ini kan letak uraian demilikut ke pegah. Nyo kena pegah, nyo mandum adalah barang yang dikata akan dia sumbernya itulah daripada 4 ayat daripada ayat suci Al-Quran. Ada ilikut bak terakhir tat uraian jih gecok kesimpulan li Imam Al-Ghazali yang bahwa supaya getanyo dapat jauh daripada tertipu daya dalam kehidupan, bermanfaat kehidupan getanyo untuk akhirat, harus kita bekali diri kita dengan 4 modal kepegah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat khauf, takut. Hanya daripada sekian banyaknya uraian ilikut yang kali kesampaikan. Jadi put macamnya modal, insya-Allah lurus kehidupan katanya. Karena dengan ilmu insya-Allah tanya tatupu yang betul dan yang salah, dan dengan amal katanya hinan adalah dapat dekat dengan Allah Taala. Dengan ikhlas katanya dapat diterima amal oleh Allah. Dan dengan takut insya-Allah mudah terhindar daripada kejahatan-kejahatan. Karena cara untuk hindari kejahatan kan dengan takut, dengan khauf. Pakan katanya sabi-sabi mukubang lam dosa, mukubang lam lalu kesia-siaan, karena hana rasa takut. Hana ya seolah-olah kehidupan yang tanyo jalani uranyo habis-habis le, nikmat yang tanyo nikmati juga demikian sang hanggadah-gadah le. Jadi dari karena itulah hilang rasa takut katanya. Tapi saat katanya mengingat bahawa ada balasan dari Allah, ada pertanggungjawaban dari Allah, ada siksaan-siksaan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah, tentu saja timuh rasaya ianya ke sebagai cambuk bagi katanya untuk dapat menghindari seluruh bentuk kejahatan. Untuk anak raja ini untuk dapat membuat semangat bagi katanya untuk menambah taat tanya kepada Allah. Maka kena pegah kesimpulan dari uraian ilikut mandu-mandu bersumber daripada 4 ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Makna kitab yang aziz, kitab yang agung, itulah ayat suci Al-Quran. Tergeberah oleh Allah. Yang pertama firman Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Maka apa kira-kira kamu sesungguhnya kami jadikan kamu sia-sia jua, dan bahwasanya kamu kepada kami tiada kembali. Afa hasibtum, tegebuh makna apa kira-kira kamu, menyuta tak makna itanya sangat mangat bak tersemegah. Afa hasibtum, adakah kamu menyangka bahwa sungguhnya kami ciptakan akan kamu itu dalam keadaan main-main, dalam keadaan sia-sia, mayang-mayang? Dan apakah bahawa sungguh kamu sangka bahawa sungguh kamu kepada kami itu tidak akan pernah dikembalikan? Artinya mana kena pegang? Apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu itu dalam keadaan main-main sehingga kamu selalu dalam kelalaian? Dan juga bahawa sungguh apakah kamu menyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nyo ayatnya menyatakan bahawa baik getanyo anggap yang kena pegang, baik sagai-sagai getanyo sangka bahawa tanyo diciptakan oleh Allah Ta'ala
dalam keadaan sia-sia. Baik tanya anggap menang. Semuanya itu ada hikmahnya. Kita akan dikembalikan kepada Allah, akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Maka bekali diri kita dengan 4 modal yang kali berah likut. Makanya likut sering-sering kita singgung yang bahawa handapat kita hindari seluruh bentuk rintangan, godaan dalam kehidupan kita, dan juga han sempurna taubat kita, dan juga lain-lain hidayah likut, melainkan dengan bab ilmu yang pun nilai. Setelah itu bab amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat khauf, takut. Sebab apabila hana takut, amal 3 aja tak pupuk ibadat, dosa tetap akan selalu jalan terus. Karena takut ini sebagai modal aja, yang mana dengan takut inilah dosanya akan terhindar. Sebab ini kan taat manteng gayu, hindari kejahatan juga penting. Baik kita yang bertaat tentang yang penting ketaatan manteng. Padahal tetakalan kejahatan kita manteng lagi biasa jalan terus. Kan kali kepingat ini likut oleh Imam Ghazali, lebih baik ibadatnya biasa-biasa manteng karena kejahatannya tidak ada sama sekali, terbanding daripada ibadatnya melambung tapi kejahatannya pun santut lagi ibadat ni. Yang sia-sia hana faedah. Bersih ke buah lagi urung sakit. Yang kita misalkan likut lagi urung sakit, lebih get putakeun hana tamubat tapi hina pantang daripada sabe mubat tapi hana pantang. Mono ke hurung yang 3 ibadat juga 3 maksiat. Lebih get urung yang biasa-biasa menteng taat get, sekedar yang fardu habis dilaksanakan, yang sunat bebe mampu, namun kejahatan hantum pernah gepubut. Nya lebih get urungnya nan. Terbanding daripada kita yang 3 pumuh ibadat juga 3 kejahatan. Yang jalan di tempat. Kemudian firman-Nya Jalla wa Azza. Kemudian juga Allah neken dalam ayat yang lain, put boh ayat apa ke ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai segala mereka yang percaya kamu, hai urang yang beriman, yang makna hai segala mereka yang percaya kamu, takut kamu akan Allah, beya dekat Allah, beya dekat Allah Ta'ala, bertakwa kamu kepada Allah, takut kamu kepada Allah, dan tilik oleh seorang kamu bagi hari esok, hari kiamat. Coba getanyo renungkan, getanyo perhatikan tentang hari esok, yaitu hari kiamat. Beya dekat Allah, dan coba kita perhatikan, kita renungkan, kita pikirkan tentang hari kiamat, dan takut pula kamu akan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat, yakni baik daripada kebaikan dan daripada kejahatan. Ini juga adalah sebagai pembangkit bagi kitanya untuk supaya kitanya setelah beriman juga bertakwa, juga kita perhatikan ada hari pembalasan amal, yaitu hari akhirat, di mana Allah mengetahui segalanya, baik kebaikan maupun kejahatan yang kita kerjakan. Makanya hati-hati dengan dosa. Sampai lagi kitanya seolah-olah dosanya sang hanya diperhatikan oleh Allah, yang diperhatikan hanya kebaikan saja. Sebab itanya biasa haji, pekerjaan yang kita lakukan mulai dari tabudaih sampai ta'ihlom, yang tak anggap itanya seolah-olah kebaikan mandu-manduminan. Sedangkan kejahatan hanya mau tahu, padahal kita cek pahala kejahatan terbanding dengan kebaikan. Maka perlu juga diperhatikan. Kan kali kebegah likut, sekecil apapun kejahatan yang kita kerjakan, apabila Allah Ta'ala murka, hangga terima ngelam taubat kitanya daripada kejahatan tersebut, nya harus ingat. Apa yang perlu kita ingat? Sebanyak apapun kebaikan yang kita kerjakan, manteng hana bermanfaat ke kitanya. Apabila manteng sekecil kejahatan yang golong, kita taubat. Karena apa kan? Kita masih singgah di neraka. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, apabila Allah belum menerima taubat, golong diampuni dosa kitanya, maka sebanyak apapun kebaikan yang kita pubut, golong nak manfaat. Karena kita masih singgah di neraka. Sehingga paling ubud dosa yang kita lakukan, saat mendapat siksaan Allah Ta'ala, maka kita akan merasakan bahwa kitalah yang paling besar menerima azab terbanding daripada seluruh ahli-ahli neraka yang lain. Yang perlu diingat, jangan kita menganggap kecil suatu dosa. Karena seorang ulama besar, yaitu Imam Haramain, dipegah dalam kitab Tuhfatur Raghibin, kiban kepegah, saat dosa yang kecil yang dilakukan oleh seorang hamba dia menganggap itu kecil, maka saat itulah dia masuk dalam golongan dosa besar. Makanya anggap-anggap dosa kecil yang kecil, karena yang memasalah gedanya orangnya kan pada persoalan kecil.
kok le orangnya masalah dah rusak pada persoalan kecil. Bahkan masalah yang raik-raik mentang kadang hana je ke masalah. Tapi saat hadapi sesuatu yang kecil, hinan ke akan timbul masalah yang besar. Maka hati-hati dengan dosa-dosa walaupun kecil. Ingat Allah Ta'ala itu amat mengetahui barang yang kamu perbuat ke begat, yakni baik daripada kebaikan dan kejahatan. Ini juga ayat yang mendukung untuk mencari, membekali diri kita dengan 4 macam berikut. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, dan keempat khuf. Karena punya hana ikhlas pun yang persih lagi patung hana nyawang ke pun hana faedah. Lagi tubuh hana nyawang kan? Kah hana faedah. Saat nak ikhlas yang ke lagi tubuh hana nyawang. Kah. Kemudian firman Allah dalam ayat yang lain juga Allah ni pegang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat yang paling sering kita baca, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat penggemar, ayat mujahadah, ayat jihad, berjihadnya, ayat berjuang. Dan mereka yang bersungguh-sungguh, jahadu bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang, putuman mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum, sungguhnya kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, arti jalan kami jalan Allah, jalan kebaikan, jalan perang lawan untuk isi dengan kebaikan, untuk isi dengan ibadat. Yang saat kita bersungguh-sungguh, yang juga Allah Ta'ala lanahdiyannahum subulana, oleh Allah akan kami beri petunjuk kepada mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Jadi tanya hana tak ciptakan, hana tak bentuk perasaan semangat dalam berbuat ibadat, makanya han akan terlaksana ibadatnya. Sebab ini saat kita bentuk perasaan semangat, bentuklah perasaan galak, yang bawa tenyan ke Allah juga kebantu. Yang kejit hana putar preh hitanya untuk yakin, untuk jemaat, han akan jemaat paling sering tak pegang. Itanya tak ibadat tak preh jemaat, jemaat nyan pi hana mejan teruk sakit menduaga lehega pulih sakit-sakit antruk jemaat tu. Kelebut dah kesat. Maka ingat perjuangan kitanya hana habis lom. Selama golong tanya diusung ke alam barzah, alam kubur, nya kalau habis perjuangan. Ya, makanya yang berjuang laju, yang tumbang laju. Perjuangan kita belum selesai. Padahal baru selesai perjuangan kitanya saat sakaratul maut telah tiba, yang baru habis perjuangan. Mohanana temannya penentuan terakhir yang finish ataupun final dah kena ju. Saat sakaratul maut le kitanya ada puhana, menang kitanya ada puhana. Nyokonyo yang sangat menentukan menang tanjongan hana adalah yang ke waktu sakaratul maut. Cuman semuanya itu adalah berawal daripada bagaimana perjuangan kitanya selamanya. Jadi kapan kita akan meraih kemenangan? Karena mungkin tanya dapat meraih kemenangan apabila perjuangan kitanya menang-menang, maka harus berjuanglah yang sungguh-sungguh. Ya, maka bekali diri kita dengan 4 perkara berikut. Kemudian dihimpunkan sekaliannya, bina mandum dihimpunkan maka firmannya dalam satu firman Allah, dan yaitu dan ialah Allah yang asdaqul qailin, sebagus-bagus daripada orang yang berkata, yang berfirman, yakni firmannya itu yang benar. Asdaqul qailin, sebenar-benar, asdaqu sebenar-benar, firmannya yang benar, orang yang berkata gekena oleh Allah Ta'ala, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat dan taat, maka sesungguhnya itu bagi dirinya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu sanya amat kaya ia daripada sekalian alam ini. Tanya tetap pupuk kebaikan, ingat bukan untuk Allah Ta'ala. Baik tanya tak mitong tang Allah Ta'ala tentang bebipah, ingat semuanya itu adalah perbekalan untuk diri kita sendiri. Tanya tak pupuk kebaikan hana muak ke gop. Watai tanya be'a gop jemaat, igop hana ibi ketanya, be'a ketanya pi hana muak ke orang lain. Masing-masing untuk draw. Yang kerja hana rugo. Ketanya kerjakan saat urung be'a. Saat manusia adung kabeh be'a, itanya hana perle be'a tu. Karena be'a manusianya hana mubah ke ketanya, jemaat ketanya pun hana bagi ke orang yang. Ya, nyamban. Karena kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya kata Allah bagi dirinya. Makanya ni kalau apabila tanya nyo manteng, nyo kamu sapat mandum ke begah dalam ayatnya. Nyo manteng pegangan katanya, han akan be'a tanya insya-Allah akan selalu gemar katanya. Maka sekecil apapun kebaikan katanya han bagi ke gop. Bulungnya tetap ke katanya dijuk oleh Allah Taala.
hanan bi kur lain. Maka bersungguh-sungguhlah, karena kesungguhan itu dalam ibadah itu semuanya adalah untuk drawat dan kan juga kepada Allah Ta'ala ya, karena Allah Ta'ala itu la ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya itu tidak butuh apapun dalam alam. Selain Allah Ta'ala itu semuanya alam. Allah tidak pernah butuh. Maka semuanya itu adalah untuk diri kita sendiri. Kedua teman-teman maka putakan berikan, lakukan, upayakan semangat dalam jiwa kitanya supaya kitanya dapat mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai modal akhirat kitanya. Nah, tapi ingat, saat kita berbuat baik, berbuat taat kepada Allah Ta'ala, jangan kita menganggap yang bahwa tanya kehebat berbuat taat pada nikmat Allah. Harus tahu juga yang bahwa sebelum kita berbuat baik kepada Allah, lebih baik Allah Ta'ala itu telah berbuat baik kepada kitanya. Tentu dengan membuka pintu taufik, pintu hidayah, pintu ilmu, iman. Dan kata muallif radhiyallahu anhu neken le Imam Ghazali. Ne pegah le tungku yang terjemah kitab Minhajul Abidin. Neken le Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kami minta ampun akan Allah Taala daripada tiap-tiap barang yang tergelincir dengan dia oleh kaki dan melampaui kepada yang ditegah. Nyo kabih dalam penutupan kitab Minhajul Abidin neken le Imam Ghazali. Lun laki kemaafan ba Allah, lun laki ampun ba Allah daripada tiap-tiap yang tergelincir dan salah dalam melangkah, melampaui dalam segala tindakan, ruh dalam perbuatan yang dilarang, yang ditegah, dan yang berlaku dengan dia oleh kalam. Arti berlaku dengan dia oleh kalam yaitu watelun tulis, kalam pena, watelun tulis, watelun karang kitabnya, na yang keliru, na yang salah, na yang kurang dapat dipahami oleh orang yang belajar ilmu nya juga adalah minta maaf, minta keontoran. Dan kami minta ampun akan dia daripada perkataan yang tiada muafakat akan amal kami. Nah, kadang-kadang hanya sesuai lagi lun pubut, kalun pegah nya juga lun lelaki pengampunan ba Allah Taala. Dan kami minta ampun daripada barang yang dakwa kami akan dia, dakwa pegah. Nah, yang lun pegah ini kadang-kadang hanya sesuai nya juga adalah lelaki ampun, lelaki maaf. Dan kami nyata akan dia dakwa, dan kami nyata akan dia daripada ilmu dengan agamanya subhanahu wa ta'ala serta taksir kami. Makna kami nyatakan adalah lun nampakkan lun peduh hino, hai lun peduh kan lun karang fit, lun karang hino ilmu lun kadang ia hana sesuai ya kan, karena banyak taksirnya. Hai lagi ilmu agama yang dapat lun pahami, yang telah lun pahami memang kadang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kekurangan, kesalahan, yang juga lun meminta maaf, yang kata Imam Al-Ghazali. Dan kami minta ampun daripada tiap-tiap lintas hati yang menyeru kami kepada berbuatnya, menyeru be'za menyeru ngera. Jadi long laki ampun lom daripada tiap-tiap lintasan hati yang menyeru untuk berbuat, kadang berbuatnya keliru dan menghiasi dalam kitab surat akan dia lun tulis. Arti kadang-kadang na bahasa-bahasa lun hias-hias bahasa. Arti mana kena pegah? Kalau pegah hubibut, lun pakai bahasa-bahasa sebagai hiasan-hiasan. Adakah naga dia pegah ke? Ada kata-kata yang sia-sia yang lebih tanya tak poles-poles bahasa supaya ngak simpati manusia ke tanya kana. Ode tak semegah, kan tak semegah lagi na ajukan. Tapi tak minta bahasa-bahasa, ngak bahasanya gop galak ke tanya. Tapi kau berlebih-lebihan. Tapi dia mencari bahasa yang mudah dimengerti penting aja. Payah lagi anu tak pegah. Kemudian tak minta bahasa orangnya bahasa yang hayu-hayu tak ke dia. Tak hiasi-hiasi. Kadang lagi nya watelung pegah, ilih-liket watelung karang kitab, yang juga lu laki kemaafan. Ya. Atau perkataan yang kami aturkan dia, atau ilmu yang kami memberi faedah akan dia. Nya ke pegah ilmu yang serba kekurangan, yang ilmunya yang semestinya dapat diambil faedah, kadang-kadang hina nak kekeliruan. Dan kami mohonkan bahwa dijadikan kami dan kamu nya doa. Kegedanyo mandum orangnya kagum doa, karuh dalam doa Imam Al-Ghazali, semoga nyo dan kami mohonkan lun laki ba Allah, semoga ba Allah bahwa gepujut lun kami nya lun ro gegoknya no. Dan kamu gedanyo mandum gedanyo mandumnya juga beruh, hai sekalian saudara kami gedanyo mandum yang hadir orangnya karuh dalam doa Imam Al-Ghazali. Ingat, Imam Al-Ghazali itu seorang waliullah yang doanya itu makbul. Getanyo mandum juga gemblake bahwa
dengan barang yang kami ketahui akan dia, mengamalkan dia. Semoga kita mandum juga tak beramal dengan ilmu yang dikarang oleh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi wajahnya zat Allah, maksud wajah ini zat Allah, dengan dia kami berkehendak dan kita kehendak dengan dia. Artinya dan yang kita amalkan hino adalah untuk semata-mata karena Allah. Bagi wajahnya, dengan dia kami kehendak, dengan dia beramal. Semoga juga dapat beramal karena lillah. Kan untuk pamer, kan untuk budaya atau lungkarang kitab, mandum-mandum keonzoran yang dipegah oleh Imam Al-Ghazali. Dan bahwa jangan dijadikan kebinasaannya atas kami, dan juga semoga bahwa baik kebinasa ke kitanya, dan bahwa hai dengan ilmu yang kedai dengan amal yang kita kerjakan baik binasa dengan amal drot ya, kemudian hai sekalian saudara kami dengan barang yang kami ketahui akan dia, dan jangan dijadikan kebinasaannya atas kami, dan bahwa dihantarkan atas neraca amal yang saleh apabila ditimbang akan amal kami. Juga semoga oleh Allah Ta'ala sehingga didatangkan amal yang saleh saat Allah Ta'ala netimang amal kitanya sehingga di atas neraca timbangan, karena bahwasanya ia Allah Tuhan yang amat jawadun lagi karim, maha pemurah lagi maha mulia. Kemudian mandumnya adalah penutupan kitab. Sebabnya kabehnya ke penutupan mempanjang penutupan ji habis 3 kun ada pika penutupan. Kemudian katanya dalam Imam Ghazali pula, maka inilah barang yang kami kehendak, bahwa menyebutkan dia, bahwa kami sebutkan dia dalam mensyarahkan, yakni membukakan kaifiat suluk tarik al-akhirah, tarik akhirat. Maka yang lun sampaikan, yang lun sebutkan di dalam kitabnya, yang lun syarahkan di dalam kitabnya, yang lun sampaikan, yakni untuk membukakan bagaimana cara berjalan kepada jalan akhirat, kaifiat suluk tarik akhirat, bagaimana yang benar cara kita berjalan kepada jalan akhirat. Nyo dalam kitabnya geputuri ke getanyo bagaimana semestinya getanyo dalam berjalan kepada akhirat. Karena getanyo kan dalam rangka untuk pesapat bekal dunia, ngajak ke pahala akhirat. Makanya hidayah likat putra yang keberafun. Yang pertama tetap akabah ilmu keberah. Ilmu le habis tentang ilmu, kiban kepayahan ilmu nya madung keberah. Yang baru masuk dalam akabah taubat. Habis dalam akabah taubat keberah masalah rintangan tanyo dalam berbuat ibadah. Olehnya keberah dalam godaan tanyo dalam berbuat ibadah. Olehnya wateka terhadapinya mandum-mandum. Kengkabeur dalam berbuat ibadah, gebegah dalam benar penyemangat dalam berbuat ibadah, iaitu tempuh dengan dua cara khauf dan cara raja. Ka i'lam dengan khauf dan dengan raja, ka sempurna ibadah getanyo, gebegah dalam bab syukur supaya getanyo menjadi hamba yang pandai mensyukuri. Kemudian yang terakhir, teman kalau dalam bab syukur, gebegah masalah qawadih. Mana qawadih? Perkara-perkara yang dapat menghancurkan amal, iaitu sifat-sifat hati. Nyo mandum-mandum cara untuk jauh akhirat. Mohan hanglah tu ngerintangan dalam dunia menteng hinan bak-bak set memputar han tempat-tempat itu yang beramal, ngen godaan juga demikian. Ngen hana sifat khauf dan raja nya hinan juga kasih berlah tu. Yang kejit yang kagato liket semuanya itu adalah jalan menuju kepada akhirat kepada tarik akhirat. Mohan han tempat tabah kebaikan akhirat. Apabila bukan ditempuh dengan cara-cara yang geberah oleh Imam Ghazali, nyo cara yang kagerasa oleh para waliullah ururung saleh hawai, nyo lagi cara yang kagetempuh supaya untuk selamat amal getanyo. Mohon hana cerita selamat. Dan sanya telah kami sempurnakan maksud dengan karunia Tuhan yang khaliq lagi ma'bud. Dan juga telah kami sempurnakan maksud kiban lagi yang tujuan untuk kamu sampaikan, nyo kali kamu pegah dengan bantuan Allah. Artinya dengan karunia Tuhan yang khalik, yang maha pencipta, lagi ma'bud, yang disembah, yang mempunyai karamun wa jawadun, Allah yang maha mulia dan jawad yang maha pemurah. Jawad, jadi Allah Ta'ala dan juga kalau sempurnakan pembahasan ini dengan bantuan Allah Ta'ala dan rahmat Allah dan salamnya atas sebaik-baik maulud. Ini kata lawut teman, rahmat Allah dan atas sebaik-baik maulud yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad yang menyeru kepada afdal ma'bud, yang mana
Rasul itu menyeru katanya kepada seafdal-afdal yang disembah. Siapa tuman al-maulud bunuh, yang rahmat Allah dan salamnya bertercurah kepadanya, itulah Muhammad Nabi, Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nyoeno baru sebahagian daripada bentuk penutupan daripada kitab Minhajul Abidin. Tapi kalau julai ju baca tu supaya mudah-mudahan kadang tinggal 3 tek takkan kabeh. Baik panjang tahu ke tambihun, ini suatu pemberitahuan. Hai segala saudara kami, yang berah bak tanya sahabat dalam kitabnya untuk na perkara-perkara yang mesti disampaikan. Hai segala saudara kami, orang yang mengaji dan yang melihat akan terjemah ini. Nyo kitabnya kitab terjemah daripada kitab Arab yang namanya Minhajul Abidin, terjemah dalam kitab Jawa yang pengarang kitab Minhajul Abidin dasar itu Imam Al-Ghazali. Sedangkan tukang yang terjemahnya yaitu Sirah Ulama Jawi dari daerah Fatani Thailand, nan goknya Dawud bin Abdullah dilikut ke begah untuk ukur nak begah lam. Jadi wahai urang yang kalian yang pelajari kitab terjemahnya ke begah, manakala engkau dapat akan perkataan di dalam terjemah ini, dalam terjemahnya mungkin sering-sering kita dapatkan ucapan-ucapan putra ucapan kataku, karena gekelikat kataku pulang-pulang atau aku kata pulang-pulang karena kan aku kata kataku, aku kata, ataupun kata syekh kami, ataupun tilik kami, yang kan le ucapan-ucapan yang delikat. Makanya kena mesti lagi bunuh mentang kata muallifnya Imam Ghazali, kataku nyan aku nyan tho, kata kami nyan tho, kan le istilah ke pakai nyan tho kena pegahnya, dan umpama kata-kata yang lain. Maka sekalian itu daripada perkataan Imam Hujjatul Islam wal Muslimin, yaitu muallif yang tutur daripada Hujjatul Islam yang gelar kepada Imam Al-Ghazali, wal Muslimin yaitu muallif pengarang asal terjemah ini yaitu Sayyidi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi yang mandum-mandum tutur Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Muhammad, dan ayahnya juga Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad. Al-Ghazali itu adalah daerah Ghazali itu daerah. At-Tus juga kawasan goknyan, kawasan tinggai goknyan. Lagi tanya kecamatan, tanya kampung tanya, yang mana lah. Sedangkan nama lengkap goknyan Muhammad bin Muhammad. Hana payang-payang tak nan nurawan kalau nan berkat mandu. Ang gejit le tak lagi nyan nan. Imam Ghazali nan ke Muhammad. Menyutanya nan rod Muhammad tu anda boleh anak Muhammad. Nan yah depi Muhammad, nan tanya depi Muhammad, nan anak depi Muhammadnya anda boleh lagi nyan. Padahal Imam Ghazali nan ke Muhammad, yah ke Muhammad, kakek ke depi Muhammad. Ada tak ulam lagi Imam Syafi'i. Thona Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Muhammad Sid. Thona Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, Muhammad Sid. Imam Bukharinya Bukhara, nan guru Bukhara. Muhammad Sid nan ge. Angkanya nan berkat. Bahkan kena dalam hadis Nabi kan, kita sabila nak berkah bab tentang boh-boh nan anak umit. Kiban ke berkah hadis. Sehingga waktu kiamat akan diseru dengan nama siapa yang bernama nama Muhammad, maka gebrah masuk dia duluan dalam surga. Yang nama Muhammad. Jadi Muhammad nyan menyatabuh nan Muhammad nyan satu kelebihannya. Teman tanya dapat tak berhabar kamu nak gebuh nan 5 ayah aja mah. Karena namanya pilihan. Muhammad hana gebuh ba orang, gebuh junan pula ini tanya ke mana aju? Ya, pakan nyan karena namanya ke hak urungsi bak buh ke tanya sabak. Sabak hana musyawarah ke tanya ada gebuh nan. Saya kira musyawarah ke tanya gebuh nan nyo galak deh nyo mungkin bisa depu kan. Muhammad gebuh nan le bak orang ke gebuh bak ujung gebuh ke pula lain. Tapi yang perlu pegang nyan adalah keinginan orang tua ke tanya. Maka nyo tanya gebuh nan anak barang kapu mentang ujung ji buhlah nama Muhammad. Karena keberkahan yang bak Muhammadnya yang berkatnya. Yang berkatnya Muhammadnya. Baik-baiknya kolot nama Muhammadnya hana. Banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang keberkahan nama Muhammad walaupun ujung barang kapu je tabu. Iji tetap Muhammad pun tabu walaupun Adam dudau. Mai tanya orangnya kadang ada Muhammad tabu kan. Walaupun iji tetap Muhammad ile tabu. Muhammad baru Muhammad Adam. Muhammad Sulaiman ka. Jadi nan Imam Ghazali yang kena berahina Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa askanahu bi fasihi jannatihi wa taghammadahu bi rahmati wa ridwanihi amin ya rabbal alamin. Dan telah selesai kami menterjemah nyo baru gekeun le tungku yang terjemah
Nyo kan Imam Ghazali pegahli. Kan selesai lun terjemah kitab Minhajul Abidin ini dengan tangan yang berlumur dengan taksir. Lun kat selesai lun terjemah dengan jaro yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, penuh kehinaan dan dengan kurang adab bagi kalam al-arif billah. Jadi selesai lun karang kitab Minhajul Abidin, lun terjemah kitab Minhajul Abidin dengan jaro yang penuh kekurangan. Nyo adalah tawadhu agaknya. Jaro yang penuh dosa dan kurang adab lun bagi sira ulama besar iaitu al-arif billah serta sedikit ilmuku. Haigotnya gak anggap bro ka kurang adab dengan Imam Ghazali giat terjemah kitab agaknya. Padahal ilmu lun BO dan amalku fakir. Yang hakir, amal fakir yang hakir ini rendah. So tuman goknya lunyo so yang ke Daud bin Abdullah Al-Jawi Fatani nyonan. Jadi yang tukang terjemah ke bahasa Melayu, ke bahasa Jawa iaitu sirah ulama besar di daerah Fatani Thailand yang bernama Daud bin Abdullah. Nyo banyak ke karang kitab-kitab Jawa oleh goknya tu. Nyo ulama raya tu. Nan ge Daud bin Abdullah nyanan ge. Ghafarallahu lahu wali walidayhi wali ikhwanihi al muslimina maghfiratan ammatan. Pajan selesainya pada hari Jumat Qubaila, makna Qubaila sedikit sebelum, qabla sebelum, Qubaila sedikit sebelum Jumat 15 hari bulan Jumadil Akhir pada negeri Mekah Al-Muhammadiyah. Mana Muhammadiyahnya Mekah yang mulia, syarrafahallahu taala pada hijrah alaihi afdalus salati wa azkat taslimi 1240 lillahil hamd. Pajan selesai kitabnya geterjemah kan gekarang salah geterjemah kan gekarang oleh Imam Ghazali iaitu Ba'ura Jumat sedikit di dalam Jumat 15 hari bulan Jumadil Akhir sama dengan 15 Jumadil Akhir iaitu di Nanggro Mekah pada tahun 1240 Hijriah 1240 Jino 1246 tak kurang juga dah tu 1240 ataupun 1246 aci kurang siat 1240 berupa 200 badit 205 206 tahun kitab kana dengan kitab Jawa ni dikna urung kamaling tu urung Jawa ni salah ada je tanda pegang kan urukan dengan bahasa Arab mentang mak Imam Ghazali pajan kadang kitabnya halapu tanya banyak kita turi yang sang kitabnya tapi dikna trip kagak alih bahasa dari Arab ke bahasa Jawa iaitu sekitar 2 abad yang telah lalu masuk dalam abad yang ketiga tanya kata belajarnya iaitu abad yang ketiga kan iaitu 200 tahun lebih 206 tahun kan dikna tuha kan cukup hayu yang kejip beknai tanya orangnya kata apa kabeh karangan ulama seolah-olah nyan atakan dikna saleh urung orangnya dikna malim urung orangnya god akhlak agak ngebut ilmu tasawuf kaken bak tanya bekna lagi nyan bek lagi tanya wateh hanai ilmu tentang tasawuf lagi kepegah dalam Al-Quran dan dalam hadis dan dalam kitab yang diuraikan oleh ulama kata pegahkan bek ilai peken apabila hana mufhum kemenan ka bacut tu mandang yang Rasul afdalus salatu wa azkat taslim 1240 lillahil ham bagi Allah segala puji wal minnah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina musallian wa musalliman alaihi kullama dzakarahu dzakiruna wa kullama ghafala an dzikrihil ghafirun nahmaduhu ala ma hadana wa aulana an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walau la an hadanallah ma kunna lanahtadi wa nahmadu wa nashkuru ala fadlihi wa karamihi wa ihsanihi hamdan wa syukran daiman ila yaumiddin amin ya rabbal alamin nyainan tanda insyaallah nya 3 tek nya barabi 3 tek keun insyaallah nya mandu-mandu rangkaian doanya doa berkat tat kena keun tek putri bak katanya nyokonyo berarti eno kabeh terjemah kitab Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali. Kan aja putakeun kan Imam Al-Ghazali ya. Syekh Daud bin Abdullah Syekh Daud bin Abdullah Fatani Thailand. Nyo
Berarti yang mandum-mandum yang katanya buatnya sumbernya adalah daripada Minhajul Abidin Arab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Tabakkan kitab lain ni, kitab third ni. Kitab third dari Arab cuma terjemah menteng. Wallahu a'lam bishawab. Putrana perletanya. Ana kajiannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi